Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi apa kabar buat kalian? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Semoga kita dalam keadaan sehat ya beb ya. Jangan lupa makan, jangan sampai telat ya. Nah jadi kali ini aku tuh akan share mengenai ciri-ciri seorang wanita mau bercocok tanam tetapi dia menolaknya. Nah yang harus kalian ketahui gini ya beb ya. Jadi pasangan kita itu tidak setiap harinya mereka itu mau melayani para lakinya gitu ya. Kalian nyadari nggak ya beb? Setiap kalian ngajak, mungkin selama pernikahan kalian seabad gitu, anggaplah pernikahan kalian mungkin kurang lebih 10 tahun. Nah selama 10 tahun itu pernah nggak kalian ditolak gitu sementara kalian ngajak bercocok tanam? Nah pasti ada lah ya, nggak mungkin kan selama bertahun-tahun selama itu bini kalian itu selalu mau diajak. Nah sebenarnya beb ya, bini ngenolak itu bukan karena faktor yang lain gitu. Sebenarnya hasratnya itu lagi tinggi-tingginya gitu, lagi kepengen gitu. Nah kalian yang laki itu kagak paham gitu gelagat bini yang lagi naik-naik hasratnya gitu ya. Nah harusnya di saat bini kalian lagi naik hasratnya itu, gairahnya itu lagi naik, nah kalian pandai-pandailah mengambil hati gitu ya beb ya. Nah apa sih ciri-cirinya tuh bini itu hasratnya itu lagi naik gitu ya, walaupun bini nolak ajakan kalian. Nah tapi kalian kalau udah lihat ciri-ciri ini pasti kalian akan main cantik gitu ya beb ya. Nah yang pertama itu adalah bisa dilihat dari bahasa tubuhnya gitu ya. Jadi dengan bahasa tubuh bini yang selalu gelisah gitu ya, yang gelisah gimana pokoknya, bukan cemas yang berlebihan ya beb ya, jadi salah tingkah gitu maksudnya. Misalnya duduknya itu bukan setumpuk aja, gerakan duduknya itu beda-beda gitu, cara duduknya itu beda-beda gitu ya. Nah terus saat dia berbicara dengan kalian, tatapan matanya ini nggak pernah ke mata kalian gitu, jadi entah kemana-mana gitu, ngomong-ngomong sih sama kalian tapi matanya itu nggak fokus ke mata kalian, dia mencoba melarikan tatapan matanya dari lakinya ya beb ya. Nah itu dia udah gelisah banget gitu. Terus yang lainnya, dia gelisahnya itu sebentar-sebentar merapikan atau merapikan rambutnya gitu ya, merapikan bajunya, padahal bajunya udah rapi gitu ya, tapi ya itu karena dia gelisah gitu ya, ada aja yang dirapiinnya di tubuhnya gitu. Nah lalu yang kedua adalah perubahan suasana hatinya gitu. Jadi tiba-tiba suasana hatinya itu muram gitu, diam. Padahal sebelumnya dia suasana hatinya baik-baik aja gitu ya. Kalian sebagai suami itu melihat sebelumnya suasana hati bini kalian itu mau berbicara ke kalian gitu ya, suasana hatinya baik. Nah tiba-tiba jadi dingin gitu ya, jadi muram gitu ya, jadi senyumnya jadi hilang gitu ya. Nah sebenarnya itu yang terjadi adalah pergolakan batinnya gitu. Jadi tidak sesuai apa yang dia inginkan, atau mungkin dia mempunyai masalah gitu ya, entah itu masalah dengan lakinya atau dengan yang lainnya gitu ya beb ya. Nah jadi sebagai seorang suami jika menemukan istri seperti ini, nah caranya adalah kalian mendekatkan diri dan berkomunikasi secara baik-baik dan lemah lembut. Jadi diambil hatinya beb, dirayu gitu ya, dibicarain dari hati ke hati gitu. Jadi kan harus komunikasi, jangan berarti
bukan berarti kalian tuh nggak komunikasi, nampak bini kalian lagi seperti itu kondisi hatinya, terus kalian tinggalkan, kalian abaikan, nggak gitu ya Beb ya. Jadi lebih baik pendekatan bicarakan secara lemah lembut. Nah nanti kalau udah bicara dari hati ke hati, nah hati bini jadi plong gitu ya, suasananya kembali menjadi hangat gitu ya. Jadi membuat hubungan kalian itu yang semula dingin menjadi hangat tentunya. Nah yang selanjutnya adalah menjaga jarak sentuhan fisik. Nah jadi maksudnya tuh gini Beb. Nah lakinya nih ya udah deket sama dia, tetapi dia menjaga jarak gitu. Nah terus lakinya mencoba memeluknya gitu ya, tetapi dia menepiskan tangan suaminya gitu. Nah kalian kalau menemukan suami, menemukan istri seperti ini, heran nggak? Ya pasti heran kan Beb ya, pasti agak kesel, gondok, terus kalian menjadi tanda tanya gitu, kenapa bini kalian bisa seperti itu, pasti pikirannya negatif sebagai suami kan ya. Nah wajar Beb kalau kalian punya berpikiran seperti itu ya. Nah yang harus kalian lakukan sebagai seorang suami adalah kalian harus pendekatan diri gitu ke bini kalian gitu ya Beb ya. Pelan-pelan diambil hatinya, bicarakan baik-baik apa yang terjadi dan kenapa, dan kalian jadilah pendengar setia sebagai seorang suami ya Beb ya. Nah jika sudah menjadi pendengar setia, kalian akan tahu gitu ya solusinya, jawabannya, jalan keluarnya. Dan saat kalian ingin pendekatan dengan istri, jangan lupa berbicara dengan nada yang pelan dan secara lemah lembut. Jadi jangan ngomongnya yang kasar, yang keras. Nah, yang ada nanti jadi berantem ya Beb ya. Nah lalu yang berikutnya adalah sikap yang dingin terhadap suaminya. Nah, sang istri ini sikapnya dingin gitu Beb. Terus dia menjaga jarak, dan dia saat berbicara dengan lakinya, maksud aku ya, kenapa belepotan terus dari tadi, bawaan belum sarapan, jadinya nggak fokus ya Beb ya, maaf ya. Nah lalu Beb ya, jadi nggak fokus. Nah jadi kecanggungan dia itu nampak gitu Beb, kegelisahan dia itu nampak gitu ya. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb. Thank you.